Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum nonton video ini, teman-teman klik tombol subscribe, like, dan sertakan komentar teman-teman tentang video ini ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi Andis bakal menyelidiki teror-teror yang selalu diberikan oleh makhluk astral di tempat tinggal, di tempat yang Andis tinggali sekarang. Karena di sini Andis sering mendengar ada sosok yang selalu berjalan mengelilingi rumah yang Andis tinggali ini. Makanya Andis penasaran sosok itu apa gitu. Apa sosok itu adalah orang ataukah makhluk astral? Makanya Andis penasaran seperti apa penelusurannya. Langsung saja kita ke TKP. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Sini serem banget teman-teman, energinya wow, merinding aku. Ini kayaknya ada mengganggu nih di depan kamera. Tiba-tiba nggak begitu fokus loh kameranya teman-teman. Itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sorry, kayaknya ada mengganggu nih di depan kamera. Aku pindah dulu. Nah, pohon mangga ini, kalau kalian bisa merasakan, ini serem banget loh teman-teman. Ya, walaupun ini hanya satu pohon mangga yang berdiri tegak di sini yang aku rekam ya, tapi ini luar biasa energinya di sini. Nah, pohon mangga yang sebelahnya, yang ini hampir sama sih dengan energi yang tadi. Wow, di sini benar-benar energinya luar biasa. Mungkin karena adanya kuburan juga dekat dengan sini, dekat di sini ya teman-teman. Makanya auranya aneh. Auranya apa ya? Susah dijelasin juga. Pokoknya nggak tenang begitulah perasaan kita ketika berada di sekitar sini loh. Ini apa sih yang mengganggu di depan kamera kayak gini loh? Sorry teman-teman, aku singkirin dulu. Kayaknya sarang laba-laba nih. Sorry. Gelap dulu lensanya. Sorry ya kalau agak buram kameranya, soalnya murahan juga, bukan kamera yang mahal. Ini aku pakainya kamera HP ya teman-teman. Ini aku pakai kamera HP, bukan kamera Canon. Kan. Aku beranikan diri untuk turun menyelidiki
di area rumahku, maksudnya rumah saya ya, di area rumah tempat saya tinggal, karena di sini sering banget ada suara-suara jejak kaki di daerah sini. Kalau untuk pertama sih aku berpikirnya, intinya aku pikiran positif thinking gitulah. Pikiran aku ya paling itu orang yang lagi lewat gitu. Tapi keseringan suara itu muncul tiap malam Jumat, Senin atau Selasa gitulah. Suara telapak kaki itu, intinya suara berjalan lah di sekitaran rumah yang saya tempat ini. Makanya saya penasaran, ingin menelusuri, ingin menyelidiki apa sih sebenarnya suara itu, apakah benar orang ataukah makhluk gaib. Makanya saya beranikan diri untuk turun menelusuri tempat ini, dan di sini memang benar-benar sih energinya luar biasa. Sekali lagi maaf ya teman-teman, kameranya buram. Aku di sini pakai kamera HP. Oke, kita keliling dulu sempat kita menemukan sesuatu. Ini rumah yang aku tinggali, kurang nampak ya dari sini. Nah, kebetulan lampu aku sengaja aku nyalain juga. Nah, di sini aku pernah melihat sosok ya. Entah kalian percaya atau tidak, tapi di sini aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, dengan mata telanjang. Di sini ada sosok perempuan berambut panjang yang berdiri pas tepat di sini, teman-teman. Jadi di sini tepat ada sosok perempuan waktu itu. Kalau nggak salah hari Jumat lah, kalau nggak salah. Bukan hari Jumat, sorry. Malam Jumat lah, sekitaran jam 1 malam. Seperti sekarang ya. Sorry, agak gugup juga. Soalnya lagi sendiri, nggak ada yang temani gitu. Kayaknya gugup. Bukan gugup sih, agak-agak menyeramkan gitu. Nah, kebetulan sekarang sudah jam 1 malam ya. Ini di bagian belakang rumah. Sorry, kameranya agak buram. Nah, biasanya ya di sini pohon mangga yang begitu besar ya. Tapi di sini nggak begitu bereaksi sih makhluknya di sini. Apa sih? Gugup guys. Agak tegang juga. Jadi di sini ini pohon mangganya ya. Ini sebenarnya ada di atas sini. Cuman tidak begitu mengganggu dibanding yang tadi yang saya tunjukkan itu pas di dekat kuburan. Kalau kuburan di situ ya kurang lebih jaraknya 10 km. 10 kilo lah. 10 kilo itu kejauhan ya. Bukan 10 kilo. 10 meter, kurang lebih 10 meter lah dari tempat aku tadi ya. Sorry ya teman-teman, cara berbicara aku agak nggak beraturan gitu, soalnya lagi dedekan di sini, dedekan. Oh my god, wow, serem tapi menantang. Wow, serem banget. Nah, di sini kita kembali ke titik awal ya, teman-teman, yang aku bilang tadi. Nah, pernah satu kali aku buat konten di sini juga ya. Di sini aku melakukan uji nyali juga di daerah sini. Di sebelah sana aku melakukan uji nyali. Pada saat itu Andis bakar terasi. Tujuannya untuk mengundang, karena konon sih orang yang bakar terasi itu, ketika kita bakar terasi, katanya loh, tapi ya aku buktikan sendiri ternyata benar. Nah, itu bisa mengundang makhluk astral, teman-teman. Ternyata itu benar. Ketika kita membakar terasi, bulu kuduk kita pasti akan merinding gitu. Dan itu menandakan bahwa mereka datang, terpanggil dengan bau-bau teras itu. Nah, sekarang
Aku kembali ke titik awal karena energi terbesar yang aku rasa ada di sini, teman-teman. Sorry ya, sekali lagi sorry, kameranya agak buram. Energi terbesarnya ada di sekitar sini, teman-teman. Aku merasakan ada energi di atas sini loh. Di sini teman-teman. Kalian bisa lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bima sha'a wa lahu mulku samawati wal ardi wa yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sorry di sini agak buram ya. Nah, di ujung sana aku merasakan ada sosok yang lagi menatap aku, teman-teman. Dia melihat ke arah aku sekarang. Nah, ini adalah pohon kayu yang sangat besar ya. Cuman di sini nggak begitu nampak karena kameraku agak buram. Nah, seketika ketika aku seret kamera ke sebelah sini biasanya buram, teman-teman. Nah, di sini aku sudah merasakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini aku sudah merasakan ada sosok yang mendekati aku ya. Nggak tahu dari area mana, tapi seketika pundak aku terasa berat di sini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Benar-benar teman-teman di sini berat. Luar biasa. Sorry. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Oke, kita akan coba untuk keluar, teman-teman. Keluar dari pagar aku ya. Di sini agak terang juga ya. Sorry, aku benerin lagi. Soalnya agak ada yang nutupin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini agak terang karena rumah warga sini agak dekat-dekat gitulah. Lampunya kelihatan dari sini. Dan di sini aku sudah keluar pagar. Wah, sini tambah serem ya, teman-teman. Nah, mungkin nggak jelas ya dari sini. Di depan sana nampak kuburan. Di depan sana nampak, sorry, pas di lampu putih itu ya, dekat kuburannya di situ. Nah, yang aku katakan tadi ini loh pohonnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, di sini aku merasakan memang ada energi di sini. Dan yang aku katakan tadi ada sosok yang melihat aku di atas pohon. Ini dia pohonnya, teman-teman. Jadi ini dia pohonnya yang dimana sosok tadi melihat dari atas sana, entah. Dari atas sana sosok tadi itu melihat ke arah Andis ya. Tapi sekarang ya kurang. Andis tidak begitu merasakan energinya. Allahu akbar, apa tuh? Tiba-tiba ada yang melempar, teman-teman di sini. Sekali lagi ini sudah pukul 1 malam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dekat, nggak lama lagi sampai kuburan ya, teman-teman. Nggak lama lagi sampai kuburan. Dan Andis bakal nggak berani juga sih. Masalah terbesar di sini Andis sendiri. Jadi Andis putusin untuk kembali aja. Andis nggak bakalan lanjutin untuk ke kuburan ya. Andai kan Andis ada teman yang pegang kamera, Andis pasti bakal berani lagi, teman-teman. Cuman di sini Andis sendiri nggak tahu apa yang bakal terjadi sama Andis kalau Andis memaksakan untuk ke kuburan. Luar biasa sini, guys. Merinding aku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi Andis di sini nggak bisa memaksakan untuk ke kuburan karena Andis nggak tahu apa yang bakal terjadi ketika Andis ke kuburan. Bisa saja Andis kesurupan atau bagaimana, tapi Andis juga nggak yakin lah. Andis harus kuatkan iman. Andis harus yakin bahwa mereka merupakan makhluk yang rendah. Dan yang Andis ketahui, manusia adalah makhluk yang tinggi derajatnya. Manusia lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk gaib.
Itu yang Andis ketahui. Jadi Andis bakal tahan rasa takut itu karena Andis gak takut dengan mereka. Nah, di sini kalian bisa lihat, sebenarnya tadi saya sudah perlihatkan ke teman-teman tanpa berbicara ya. Nah, di sini adalah sumur bor ya, yang ya gitu dah. Sumur bor. Ini juga menyeramkan ya teman-teman. Andis juga sering melihat sosok di sini, sosok perempuan yang duduk pas di tembok. Inilah ketika Andis pulang kerja, biasanya kan Andis kalau shift malam itu, shift siang, biasanya pulang malam. Pulang jam, Andis perbaiki dulu stang kameranya soalnya banyak banget yang mengganggu. Nah, ketika biasanya Andis pulang malam, Andis pas pada saat itu malam Jumat ya kalau tidak salah, Andis lihat ada sosok perempuan duduk di sebelah sana membelakangi. Andis nggak tegur. Yang Andis pikirkan, mungkin itu sampah yang menumpuk atau ranting-ranting pohon gitu yang jatuh dari atas. Kan kebetulan ada mangga juga, makanya Andis ya positive thinking aja lah. Tapi ini bukan sekali atau dua kali teman-teman, terornya ini berkali-kali gitu. Mereka sering menampakkan diri di area sini. Nah, yang paling menyeramkannya lagi, dulunya kan sebelum Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah itu, ini tempat yang Andis tinggali ini penuh dengan rumput yang lebat ya teman-teman. Tingginya sepinggang lah, enggak ya, tingginya sepinggang. Nah, kebetulan ada salah satu warga yang menawarkan jasanya untuk membersihkan rumput di sini teman-teman. Ini makanya bersih enggak panjang lagi gitu. Nah, kalian bisa lihat bersih banget. Nah, sisa yang kayak gini loh, sisanya aja dan sebagainya udah aku bakar, itu bekas pembakarannya. Nah, tapi di situ beliau tiba-tiba mengalami kecelakaan teman-teman. Kecelakaan bukan karena motor atau kendaraan ya teman-teman, tapi penghuni di sini, penghuni tempat ini, penghuni yang tinggal di tempat yang saya tinggali sekarang ini, itu tidak suka dengan yang namanya kebersihan. Kebayang nggak sih gimana jahatnya mereka, gimana mengganggunya mereka? Mereka nggak suka ya namanya kebersihan. Makanya beliau digangguin terus. Pada saat beliau membersihkan ini, sebenarnya sudah ada penolakan dari mereka bahwa tempat ini nggak boleh dibersihkan gitu. Tapi beliau memiliki inisiatif yang besar. Andis patut beri jempol dan ucapkan terima kasih banyak atas bantuan beliau, karena tempat Andis lumayan bersih sekarang, nggak begitu kotor. Sekali lagi terima kasih, semoga beliau tenang di alam sana dan ditempatkan bersama orang-orang yang memiliki amal soleh. Oke, nah di sini aku lanjut ya teman-teman. Jadi beliau belum selesai di situ. Lihat, ada kaca teman-teman yang disenjak. Nah, jadi beliau belum selesai di situ. Setelah selesainya Lebaran 1441 Hijriah kemarin, Lebaran Idul Fitri ya, beliau kembali lagi untuk membersihkan di samping rumah. Nah, ini yang ingin beliau bersihkan di dekat pisang ini, pas di samping sumur. Kembali lagi ada gangguan makhluk astral di tempat ini. Lagi-lagi makhluk astral melakukan sebuah penolakan bahwasanya tempat ini tidak boleh dibersihkan. Sekali lagi beliau tetap ngotot untuk membersihkan tempat ini. Jadi beliau tetap ngotot membersihkan tempat ini sampai pada saatnya istilahnya beliau ditado.
Kalau dalam bahasa Bugis ya kayaknya kayak gitulah, artinya beliau ditado, atau dalam bahasa Indonesia beliau dijebak masuk perangkap gitu. Jadi kaki beliau tiba-tiba diikat oleh makhluk astral di sini, tepat di sini teman-teman, di dekat tangga. Ini tangga rumah yang aku tinggali, tepat di sini. Ini belum bersih ya, ini saya aja yang bersihkan, saya yang lanjutkan. Nah pas di sini kan ada rumput gede, pikiran aku sih paling rumput yang jatuhkan gitu, pikiran aku kayak gitu, paling rumput yang yang halangin kakinya gitu tiba-tiba jatuh gitu, pikiran aku kayak gitu. Tapi beliau jatuh terkampar sampai sini, pas di sini di dekat sumur itu, beliau tidak sadarkan diri selama 3 hari. Nah jadi beliau tidak sadarkan diri selama 3 hari. Nah setelah beliau tepar di sini, beliau dilarikan ke rumah sakit. Dan ya sedih juga sih, di situ beliau nggak pernah sadar sampainya beliau mengembuskan napas terakhirnya. Sedih banget guys. Dan di situ banyak banget bekas ikatan-ikatan di bagian badannya juga, di bagian leher. Ya semacam orang yang habis bunuh diri gitu loh. Kebayang gak sih orang yang gantung dirinya itu gimana sih, ikatan lehernya itu ada lebam-lebam gitu kan. Nah seperti itulah kondisi beliau pada saat pada saat 3 hari beliau belum sadarkan diri. Seperti itulah kondisi beliau, banyak banget bekas-bekas ikatan. Nah ikatannya ini lebam-lebam biru. Nah kebetulan ada orang pintar juga mengatakan bahwa itu merupakan perangkap dari makhluk astral yang sengaja dibuatkan untuk beliau, karena makhluk astral di area sini, tempat yang saya tinggali ini, melakukan penolakan dan tidak ingin tempat ini dibersihkan, sedangkan beliau ngotot untuk membersihkan tempat ini gitu. Jadi makhluk astral sini marah sehingga memberikan perangkap untuk beliau. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, beliau wafat. Dan kita juga tidak bisa, dan di sini saya juga tidak bisa memberikan sepenuhnya bahwa hal tersebut, kematian beliau tersebut akibat daripada makhluk halus atau makhluk astral di area sini, di tempat sini. Karena kita nggak tahu jodoh, maut, rezeki itu Allah yang mengetahuinya. Bisa saja umur beliau sudah sampai di situ, sudah sampai batas gitu. Tapi ya sekali lagi makasih banyak, almarhum sudah membersihkan tempat saya walaupun dengan mengorbankan nyawanya. Makanya di area sini jarang banget ada orang yang ingin melintasi tempat saya, tempat Andis, karena angker teman-teman. Nah jadi keangkarannya itulah yang membuat orang takut untuk melintasi, untuk lewat di pekarangan rumah yang Andis tinggali ini. Pokoknya serem banget ya. Tapi nggak tahu kenapa Andis malah tertantang teman-teman. Andis malah tertantang di tempat yang angker gitu loh. Semakin angker tempat itu, semakin tertantang nyali Andis untuk tinggal gitu loh. Nggak tahu kenapa. Oke, kita garansi ini motor Etah atau motor bapak saya yang sudah almarhum juga. Oh ya ini tripod aku. Oh ya ini tripod Andis, sorry. Aku aja pasti. Jadi ini tripod Andis, sengaja Andis simpan habis pembukaan tadi. Tempat
penyimpanan kendaraan. Ini motor ada 2, saya sengaja simpan di luar satunya karena nggak bisa jalan, soalnya nggak punya kaki. Ini sengaja disimpan karena habis terendam banjir dan susah gerak motornya. Mungkin di bagian dalam itu sudah berkarat atau gimana. Nah, ini bagian dalam garansi, kan rumah Andis itu rumah panggung. Ini bagian dalam. Wow, di sini juga auranya luar biasa, mistis. Ini motor Andis. Sorry, kelihatan dede. Nggak apa-apa lah. Ini bagian dalam. Nah, di sini juga sering adek Andis lihat penampakan sosok kuntilanak ya. Kalian mau percaya atau tidak? Sorry, Andis perbaiki dulu kameranya. Jadi kalian mau percaya atau tidak? Di sini Andis menyaksikannya langsung. Ada sosok kuntilanak. Dan bukan hanya adik yang lihat, saya juga lihat sebenarnya. Tapi itulah yang menjadi titik penasaran saya, karena kejadian tersebut tidak terjadi 1 atau 2 kali. Kejadian tersebut berulang-ulang, tapi di hari-hari tertentu aja ya teman-teman, enggak tiap malam juga. Tapi kalau untuk suara jejak telapak kaki gitu, biasanya hampir lah tiap malam ketika udah larut. Nah, mungkin Andis lihat jam dulu. Sudah jam 1.46 teman-teman. Sudah jam 1.46. Sorry agak buram. Nah, di sini rumah warga. Orang berpikir 2 kali lah kalau untuk melintasi tempat ini. Kadang kalau Andis mau tukar galon, Andis harus pergi sendiri gitu. Nah, biasanya sebelum kejadian-kejadian aneh, sebelum mengambil korban di sini, sebelum mengambil nyawa di sini, makhluk di sini gitu, tukang pengantar galonnya itu berani datang ke sini untuk bawa galon ketika malam, teman-teman. Tapi semenjak di sini sudah memakan korban, tiba-tiba pengantar galonnya takut, dan bukan hanya dia, hampir semua orang takut melewati tempat tinggal di sini loh, tempat tinggal Andis. Padahal nggak begitu menyeramkan juga sih. Oke guys, mungkin Andis belum menemukan sumber daripada suara langkahan kaki itu. Semoga di penyelidikan berikutnya, penelusuran berikutnya, Andis bisa menemukan atau bisa melihat langsung sosok yang selalu memberikan selalu memberikan teror di sini. Ingat, Andis tidak pernah takut. Andis tidak pernah takut dengan makhluk astral. Andis tidak pernah takut dengan makhluk astral. Karena Andis tahu
derajat manusia lebih tinggi daripada derajat makhluk astral. Dan kalian harus tahu juga itu teman-teman. Jadi nggak usah takut sama mereka. Pertebal iman kalian, rajin baca selawat aja. Insya Allah makhluk astral, jin, setan itu bakal kekepret semua, nggak akan berani dekatin kalian. Ingat itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja penelusuran Andis kali ini. Nantikan penelusuran berikutnya. Jika kalian mempunyai tempat-tempat angker, ketik aja di bawah kolom komentar. Andis bakal pilih tempat-tempat angker yang kalian sebutkan, dan Andis bakal melakukan penelusuran di tempat tersebut. Tapi sebelum itu, support terus Andis dong, supaya terus memberikan konten-konten yang menarik, yang menghibur, yang unik, yang aneh, tentunya buat kalian semua. Tahu kan gimana caranya? Subscribe. Dengan subscribe, Andis pasti tambah semangat mengupload konten-kontennya. Ada yang suka horor, Andis bakal upload konten horor. Ada yang suka hiburan, Andis bakal upload konten hiburan. Pokoknya upload sesuai dengan yang kalian inginkan. Allah Akbar, apa tuh? Tiba-tiba ada suara teman-teman. Oke, nantikan video Andis berikutnya.